Ya ruwet nih. Jadi kadang-kadang itu hubung-hubung makanya mereka bertengkar, berebut kata-kata. Saya sudah tidak mau lagi. Mari kita bertengkar, berebut fakta. Itu saja persoalan. Ya enggak, Man? Kata-kata mah bisa diubah-ubahkan ya. Kalau fakta nggak bisa, yang fakta aja, faktual. Gimana ngelawannya? Yang faktual aja. Fakta yang tak terbantahkan, ya sudah. Nah, sekalipun fakta dan pasti, sekarang sudah tidak layak lagi kita sebut ilmu pasti. Kenapa? Karena nggak ada yang pasti kok. Itu persoalannya. Nah, jadi akhirnya low battery, please charge. Satu paradigma baru, ya saya sudah lama juga sih, bahwa mempelajari akidah. Low battery, please charge. Tidak boleh terlalu mendalam. Sebab benar rawan dengan kan. Dan contoh itu yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan, yang kita sebut saya pasti akan ambil. Jadi sebetulnya mah kasus dibunuhnya Halal itu politis masalahnya. Bukan kasus akidah. Ujungnya politik. Bahwa korban itu banyak orang dukung mati. Fitnah. Perempuan dibayar kasih duit. Aku meteng. Canda. Pengadilan langsung rajam. Begitu. Itu banyak. Jadi hukum krisis konstitusi yang terjadi seperti di Romawi juga kan, yang berakibat pada hancurnya negara itu sendiri karena sudah hilang rasa cinta. Iya, jadi jangan Anda berang bahwa dulu itu lebih dari sekarang. Ada hak menjawab sekarang, ya kan gitu. Hukum hak memaksakan begitu. Ada tahapan-tahapan manusiawi. Sampai putus juga banding. Iya, dulu nggak ada. Toh ya lu danggal ada. Padahal fitnah saja, banyak sekali politis. Kan gitu. Bahwa sang penguasa itu bisa saja membunuh oposisinya itu dengan macam-macam liku-liku. Bisa kan? Ya iya, gampang. Makanya jadi ujung-ujungnya mah ya likulli syai'in masyiah juga. Dulu ada masyiahnya, sekarang juga ada masyiahnya. Yang paling gawat lagi adalah, yang sangat kecewa lagi adalah ketika orang Islam beranggapan bahwa perbudakan itu tidak dilarang dalam Islam karena tidak ada nas Al-Quran dan tidak nas hadis yang mengharamkan perbudakan. Jadi yang mengharamkan perbudakan itu adalah Abraham Lincoln. Dia bukan mujtahid, tidak boleh diikuti. Jadi dalam pikirannya sekarang ini boleh beli manusia tuh. Nun? Apa? Oh, tidak sah gitu. Oh, jadi Abraham Lincoln itu inkonstitusional. Jadi harus ada, boleh ada gitu. Nah itulah. Apa saya nggak kecewa? Apa tidak mempermalukan kita itu? Bahwa umat Islam mempermalukan perbudakan tuh. Nah itu sudah mau. Ya sampai sejauh itu. Ya karena dilakukannya nggak ada. Ya kenapa? Kenapa gitu? Sekarang umat manusia seluruh dunia sepakat enggak bahwa perbudakan itu tidak manusiawi dan harus dihabisin semua itu perbudakan, harus dilarang. Sepakat kan? Yang kurang langka, yang langka sih. Ya, tidak boleh dong kita mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan dalam Al-Qurannya. Kok alasannya? Jadi begini, kita kembali. Kalau urusan syariatnya belum selesai, kita masih punya praduga-praduga bahwa ketidakadilan adalah wajar dalam Islam. Bagaimana Anda bisa
mencintai Allah yang maha adil. Ketika Anda masih ada dugaan bahwa syariatnya sangat tidak adil, apa tidak terjadi kontradiksi di sini? Ya iya dong. Ini kita didorong, dipaksa oleh akidah yang kita pegangi. Masa Allah nggak adil? Si pribadi mana? Mau si nganggur boleh loro, si jongkir malik oleh setengah, oleh siji. Adil mana? Di sini persoalannya. Waktu bagaimana? Anak pertama pengen oli akeh, alasannya nyong kita mah ngerewangi makaya. Sing bungsu pengen oli akeh, kita mah durung warung badog dunyane wong tua ki. So, mana yang benar? Ini saya bicara nih, saya bukan kodi, bukan menghukumi. Ini berwacana. Paham bikin ki? Saya bukan hakim yang ngetok palu bahwa kamu warisan barang siapa yang menghukumi laki perempuan sama adalah kafir. Yang menghukumi sahabat, saya bukan hakim, bukan apa sih. Saya berwacana supaya kita yakin betul bahwa Allah Maha Adil. Nah, ketika ketidakadilan adalah satu keharusan yang diterima, nah, gimana konsekuensinya itu? Sedangkan keadilan dan supremasi hukum ini dua unsur yang sangat substantif dalam syariat Islam. Dan iya, sangat fundamental, yang substantif. Nanti kalau fundamental, nanti fundamentalis lagi nanti kan mana ngomong gitu, tertuduh mana fundamentalis mana kan mana integris mana ekstremis ya, fundamentalis, integris, ekstremis ya punya definisinya berbeda, tapi ya tujuannya memang pada ada orang-orang yang ini. Nah itu kan jadi persoalannya nanti perintah untuk menerapkan keadilan ini sangat ditekankan dalam agama Islam, ya kan begitu. Jadi saya nanya sekarang, hukum waris ini bersifat lokal apa universal? Di mana-mana. Kalau begitu berarti tradisinya harus disamakan juga dong, supaya adil. Ya yang dirubah jangan Al-Qur'annya, tradisinya dirubah. Ayo bersama saya sekarang kita ikrar bersama, kita rubah tradisi kita. Anak perempuan tidak boleh diperes. Ayo. Sila sing basuh popok bagian sing liwet sing berjang pasar. Wasiat jalan, warisan jalan. Anak wali warisan. Wasiat sama nih. Padahal Nabi bilang la wasiat tali warisin. Jadi ngelawan pikun gua. Karena ustaz dia omongnya kita. Iya. Iya kalau anak mah sebetulnya kan otomatis mendapat warisan pasti kan. Wasiat itu untuk secara haroid tidak mendapat warisan, umpamanya ponakan, ya kan gitu, anak angkat yang dia berjasa juga, singawi cilik tak openi, walah melu belenak bareng, melu enak bareng, kan gitu ngerewangi bertahun-tahun ngawula, masa kita mati bloling, karena petak paginya kita masih butuh, ya sekolah pakai kita mati, tanah ya sana 2 hektar kanggo anak angkat, itu kan wasiat. Apa itu? Ya makanya, jadi ujung-ujungnya kalau kita secara terminologis tidak diselesaikan dengan betul, kesananya salah semua. Kalau itu namanya bukan wasiat, itu namanya tausiah, ya, rekomendasi.
Ya, pesan. Kalau saya mati, minta dikubur di Mekah. Oke. Sekarang berapa biaya mengangkut mayat dari Jakarta ke Jeddah itu? Dan berapa banyak urusan dengan kerajaan Saudi untuk meminta izin dikubur di apakah kuburannya tuh di Ma'la? Itu ada perizinannya yang khusus dan tidak bisa. Yang menanggung siapa? Ketika masih menggunakan harta biaya orang yang hidup, ya bukan wasiat. Wasiat itu kalau milkut tam, ya, dia berhak untuk menyerahkan menggunakan mutlak. Itu namanya wasiat. Sekarang begini, ada masjid, di depan tuh ada tanah lumayan buat parkiran. Dia pesan sama anak-anaknya, tolong tukuen tanah kunku. Ngomong berulang tolong dibeli. Kang butuh mati. Ya bukan wasiat itu. Tanahnya siapa lagi? Makanya sampai terjadi ini makam nih dibongkar karena dulu dia mengatakan saya kalau mati minta dipendemnya di Sunan Gunung Jati, ternyata dipendem di Pronggol, dibongkar maning ya menunggu setelah sekian tahun setelah sudah tidak bau tidak tolong dibongkar dipindah dengan alasan wasiat. Berarti kan nggak tahu mana wasiat. Ya iya, pada hak pribadi seseorang. Jadi ujung-ujungnya adalah buntenin mah. Jadi kita tidak mengatakan bahwa Al-Quran tidak relevan. Tidak mengatakan tidak relevan, tidak. Ini kita lagi membahas bahwa pada tradisi yang berbeda, kan begitu, dirasakan ada sesuatu yang tidak adil. Sah tidak orang merasakan ketidakadilan itu. Nah sekarang saya nanya, kenapa anak laki-laki dapat 2 bagian? Apa enggak ada reasoningnya? Ada alasannya? Ada alasannya enggak? Lidzakari mislu hadzil itu ada alasannya enggak? Atau urusan dogma? Oke, kita bicara begini. Jadi biar paham. Ini sangat krusial sekali persoalannya. Saya melihat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai rasul ini untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakatnya. Ya, tatanan sosial dibangun berdasarkan wahyu. Dan Nabi tidak pernah berkata apapun kecuali berdasarkan wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau kita bicara tentang tatanan sosial adalah persoalan demokrasi, persoalan keadilan, kesetaraan, keamanan, kebersihan, pendidikan, segala macam lini kehidupan. Itu semuanya menjadi garapan. Menurut Anda, dalam jangka waktu 23 tahun Nabi ini membenahi ya konsep membangun peradaban baru ini, menurut Anda bisa nggak terselesaikan dalam 23 tahun secara tuntas? Selesai nggak kira-kira ngurusin dunia itu 23 tahun? Nah itu. Sehingga akibatnya adalah sampai beliau meninggal ini masih banyak persoalan-persoalan yang pending. Ngerti pending kok? Artinya tidak terbengkalai ya, tapi diagendakan kepada sahabatnya untuk melanjutkan. Tapi
streamline-nya sudah ada. Ya. Sebagaimanapun dia manusia kok. Dan harus mati. Iya kan? Dia bukan malaikat sih. Bukan jin, dia manusia seperti kita. Ya kulu wa yashrabu wa yamshi fil aswaq. Ya biasa masuk keluar pasar sama seperti kita. Dan beliau sendiri juga dalam usia 63 tahun kematiannya juga karena diracun oleh perempuan Yahudi. Ya kalau kita berandai, kalau nggak diracun mah ya belum mati. Ya kan gitu, pakai bahasa dunia kan gitu. Banyak persoalan-persoalan sebetulnya yang tuntas itu baru sangat sedikit. Yang lain masih menjadi agenda kerja, menjadi program kerja yang belum dituntaskan. Yang tuntas itu baru final itu adalah perjudian minuman, itu langsung final. Innahu min amalis syaitan fajtanibu. Bagaimana cara Nabi merubah tradisi-tradisi buruk itu? Tidak seperti membalik telapak tangan, tapi melalui proses panjang, bahkan bargaining benar ini. Ya, mengalihkan perhatian masyarakat, membangun alternatif baru yang lebih produktif, ya kan, sehingga mau meninggalkannya. Maka terjadilah pembangunan masyarakat itu dilaksanakan secara gradual, sehingga Al-Quran pun turunnya juga gradual. Nuzil Al-Quranu munajjaman, itu gradual. Kok beli paham yang gradual kayak sih mah. Wes, sehingga ketika itu Rasulullah melihat bahwa perjudian dan mabok-mabokan sudah tidak sejalan dengan Islam. Pada posisi masih lemah, dia tidak berkomentar, tidak melarang, hanya ya masih bahasanya halus. Ya ada baiknya juga sih, tapi ya ketidakbaikannya juga ada juga, mungkin ya lebih besar ketidakbaikannya. Makanya ketika yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima manafi'u linnas, mereka bertanya bahwa yang arak dan judi, katakan bahwa di situ ada banyak manfaat untuk manusia. Nggak usah diuraikan manfaatnya, nanti kehabisan waktu. Wa ismuhuma akbaru min nafihima, tetapi dosanya lebih besar. Maksud itu sebesar hanya menurunkan dua, ada baiknya ada buruknya, tapi buruknya lebih besar. Setelah itu, setelah kokoh, ya posisi semakin kokoh, melangkah maju, ya kan begitu. Arak tidak kami larang, tapi kami melarang tolong jangan sholat sambil mabok. Berarti mabok masih boleh, tapi yang dilarang pada waktu sholat saja. Wala taqrabus sholata wa antum sukara, itu belum melarang, ya kan begitu. Setelah mapan lagi baru innahu min amali syaitan fajtanibu. Rijsu min amali syaitan, itu kotoran amal syaitan, maka jauhilah. Itu baru final. Itu kemudian setelah banyak pertimbangan baru diharamkan. Itu final, sudah selesai. Yang lain masalah seni, masalah budaya, masalah gotong royong, masalah keadilan, masalah sistem keamanan segala macam, ya belum selesai itu. Ini kehidupannya kan disembur oleh generasi dan generasi. Ini kehidupan kan begitu, sadar nggak begitu tuh? Di dalam perbudakan juga sama. Nabi memberikan contoh dulu tanpa komentar. Yang penting dia beli budak, bebasin. Beli budak, bebasin. Oke? Bilal termasuk, Yasir bin Ammar dan sebagainya, banyak lagi termasuk Zaid dan sebagainya. Nabi ngumpulin duit, beli budak, bebasin lagi itu. Kenapa?
Karena Nabi nggak cocok dengan perbudakan, nggak suka, dan itu tidak manusiawi. Masa manusia dijual, dibeli, dijual, ditukar kayak kambing aja, gimana sih? Iya. Atas dasar pertimbangan apa Nabi tidak melarang perbudakan? Pertimbangannya karena masalah perbudakan adalah persoalan internasional yang berlaku di mana-mana. Nah, kalau Islam melarang perbudakan, itu artinya bunuh diri. Paham nggak? Jadi ada reciprocal, ada imbal balik. Harus ada kerjasama yang sifatnya kesepakatan yang bersifat multilateral. Oke? Melangkah lagi, setiap tindak kriminal hukumannya dikaitkan dengan fakku raqabah. Udah melangkah, semakin dikurangi pelukan. Tujuannya apa ini nanti akhirnya? Tujuannya apa? Tujuannya apa Nabi ini? Dipahami nggak? Masa boleh paham-paham bahaya? Sudah dibikin aturan baru bahwa seorang budak boleh menebus dirinya. Prosesnya, prosedurnya mengajukan permohonan kepada majikannya bahwa saya ingin merdeka dengan cara menebus berapa harganya. Namanya mukatabah. Dan Islam Al-Quran mewajibkan kepada majikan yang mendapat permohonan dari budaknya untuk mengabulkannya. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Dengan persyaratan kalau budak itu layak untuk hidup mandiri. Artinya tidak perlu dilindungi oleh majikannya, bisa usaha sendiri. Masih muda, masih kuat. Kalau sudah jompo, ya kesian dong. Masa suruh mati di jalanan, dikeluarin begitu. Ya lumayan lah. Dikasih makan, imbalannya nyuci piring barangkali, kan gitu. Udah, dari mana mereka dapat? Dialokasikan dari uang zakat. Wa fir riqabi itu untuk membantu budak-budak yang ingin merdeka. Kemana tujuan Rasulullah ini? Kemana tujuannya? Membebaskan perbudakan. Belum sampai final melarang keburu meninggal dunia dulu. Ini krusial sekali. Beli terima bahwa misalnya Meki, bahwa keburu mati dulu tuh nggak mungkin. Sebab al-yawma akmaltu lakum. Nah itu persoalannya. Dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama. Nah, bikin kursan gimana? Mereka meyakini bahwa Nabi itu dipanggil pulang tuh karena sudah sempurna. Nah di sini persoalannya bahwa kita tidak sependapat bahwa kehidupan ini pernah ada sempurnanya. Kehidupan nggak pernah ada sempurnanya. Iya kan? Ya kapan sempurnanya? Tapi akmal tuh, nah di sini kesalahpahaman terminologis lagi. Bahwa akmala itu bukan sempurna. Apa isim fa'ilnya akmala itu? Mukmilun itu apa? Sama nggak dengan kamilun? Ya beda dong. Bahkan mukmilun mangan ke kada tulung pulukan maning ke, ya jadi buang. Akmil artinya dientokaken di perkatakan aja dibuang mubazir. Bahkan kamilun, ya. Nah di sini pemahaman terminologi dari sisi konjugasi itu tidak difahami. Punten ini mah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah, yaitu gara-gara kusempurnakan. Padahal mah telah kucukupkan. Artinya tugasmu hai Rasulullah sudah cukup sampai di sini. Persoalan-persoalan yang masih terinventarisir, yang masih teragenda, nanti dilanjutkan oleh sahabat-sahabatmu. Kamu sudah selesai, ya kan gitu, memasang fondasi-fondasi itu. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Itu kan seperti itu. Jadi perbudakan haram nggak? Ya kalau berdasarkan nas Al-Quran ya tidak ada yang jelas mengharamkan. Tetapi langkah-langkah yang dilalui Nabi, kenapa Anda tidak mengambil kesimpulan? Dan yang lucu ini adalah dalam peradaban Islam,
dari mulai Daulah Umayyah, Daulah Fatimiyah, Daulah Asbaniyah, Daulah Abbasiyah, ya kan? Sampai Daulah Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah, itu perbudakan berlanjut sampai tahun 60 di dunia Islam nih. Dan di Saudi sendiri membebaskan budak tahun 60 itu kepokok dipaksa oleh Amerika. Kenapa umat Islam sekian kurun waktu tidak ada yang menyimpulkan bahwa perbudakan adalah haram? Dan di situ persoalan. Nah, ini persoalan. Jadi artinya bahwa dalam mengkodifikasikan hukum pun di situ diatur oleh kepentingan. Bulan juga, ya, ngomong apa? kepentingan, nggak bisa dihindari. Bahwa kepentingan itu tidak bisa dihindari, selalu ikut bermain. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Kita bersyukur kepada orang tua itu berdasarkan perintah Allah. Allah merintahkan kita suruh bersyukur kepada orang tua, bukan karena kebaikan orang tua. Tetap semuanya adalah kebaikan Allah melalui orang tua. Ketika orang tua menyuruh kita berbuat musyrik, maka kita dilarang untuk menuruti orang tua. Akan tetapi di dunia, selama di dunia kita tetap harus berbaik-baik kepada orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi artinya ini kita terfokus bahwa kita harus bisa merasakan bahwa kebaikan apapun melalui siapapun itu hanya prosedurnya saja. Semua kebaikan adalah dari Allah dan kita bersyukur hanya kepada Allah. Aturan di dunia kita harus menyatakan penghargaan kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Ini persoalannya. Ketika kita menerima kebaikan dari siapapun juga, kalau yang berbuat baik itu yang kelihatan oleh kita hanya orang yang berbuat baik dan kita tidak pernah merasakan itu kebaikan Allah, maka kita berarti belum bersyukur sama Allah dong. Karena selama ini kebaikan Allah yang kita rasakan sampai saat ini, Anda belum pernah melihat tangan Allah menyodorkan uang kan? Yang ada orang juga. Ya, makanya jadi inilah kadang-kadang kesulitan orang bersyukur itu adalah karena dia tidak pernah merasa mendapatkan kebaikan dari Allah. Ya, petani itu selalu mengatakan bahwa mencari uang sebesar ini sangat melelahkan, banting tulang peres keringat. Petani merasa dia mendapat uang itu karena jerih payah. Kita tanya, gabahnya, bibitnya dapat bikinnya siapa? Disebarnya gimana? Dapat tanahnya bikinnya siapa? Sing nyukulakan siapa? Sing udani siapa? Jadi sira lu pegelan yang leban dia. Itu persoalannya. Ketika orang mendapatkan uang merasa karena jerih payah, maka adalah pasti medit. Kalau orang merasa diberi oleh Allah, pasti loman. Ini persoalannya. Ya jujur saja, saya mungkin sering diberi kebaikan oleh orang lain. Dan saya mengatakan bahwa saya tidak bisa berjanji untuk mengembalikan kebaikan Anda ini. Pasti saya tidak bisa. Paling-paling saya hanya mendoakan saja semoga kebaikan Anda berkenan diterima oleh Allah. Itu saja. Sebab bahwa kebaikan sing purpuran ke mau kebaikan Gusti Allah barang mah. Sejarah Gusti Allah mah ada udang di balik batunya.